Suara saya terdengar ya? Terdengar, Halo? Pak. Oke, ya. Oke, akan saya share. Oke, mode kedua. Cetak. Baik, di modul 2 ini yang akan kita bahas itu adalah tipe data, variabel, basic input output, operation, basic operator ya. Kemudian bagaimana kita akan meng-create dan running simple Python programs, kemudian apa namanya Python literals, operator dan expression, what variable are and what are the rules that govern them, kemudian how to perform basic input and output operation. Ya, ini halaman yang namanya sandbox ya. Ini halaman sandbox. Nah, halaman sandbox ini itu tempatnya kita menulis script ya. Kemudian kita bisa merunningnya dan hasilnya akan di bawahnya. Nah, sekarang itu adalah waktunya kita bekerja dengan kode Python. It will be very simple for the time being. As we are going to show you some fundamental concept and term, the snips of code won't be serious or complex ya. Nah ini alternatively launch idle, ada juga halaman idle ya yang bisa Anda lihat di downloadan Python Anda. Ya. Create new Python source file, fill it with the code, name the file and save it. Bisa saja isikan dengan kode ini, kemudian Anda simpan dan juga bisa langsung jalankan. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa as you can see, the first program consists of the following part. Pertama adalah the word print, ya kata print ini. Kemudian an opening parenthesis, kurung buka, ya. Kemudian question mark, ya, ini question mark ini. Kemudian a line of text, hello world, ya. Another quote, question mark, kemudian closing parenthesis. Jadi apa komennya, kemudian dibuka dengan kurung buka, kemudian question mark, kemudian baru kata-katanya, kemudian baru another question mark. Kemudian baru bisa kita play di sini. Ya, kita next. Kita. Is function name. Jadi print itu adalah sebuah nama fungsi, ya, sebuah nama fungsi. That doesn't mean that wherever the word appears, it is always a function name. Ya, and from the context, ya, in which the word has been used, or have probably encountered from the, ya, counter the term function ya many time before during math classes dan sebagainya. Ini nah, yang pertama adalah ya a function di konteks ini adalah bagian dari kode komputer yang dapat pertama adalah jelas ya menimbulkan efek.
Nah, efeknya itu apa? Ya bisa saja send text to terminal, mengirimkan teks ke terminal, create a file, draw an image, misalnya play a sound, dan sebagainya. This is sometimes completely unheard of in the world of mathematics. Kemudian ketika menimbulkan efek, maka dia akan mengevaluasi nilai, ya, evaluate a value, itu dievaluasi. Kemudian mengembalikan, dan setelah itu setelah dievaluasi, maka akan dikembalikan return it as the function result, mengembalikan sebagai hasil dari sebuah fungsi. Nah, where do the function come from? Fungsi itu bisa berasal dari mana, kan gitu. Ya, fungsi itu bisa berasal dari Python itu sendiri. Jadi sudah built-in, ya, sudah built-in dari Python. Bawaannya dari Python. Ada print, ada if, ada then, ada else, ya dan sebagainya. Kemudian juga they may come from one or more Python add-on name module. Bisa berasal dari modul. Some of the module come with Python, others may require separate installation. Kemudian juga bisa menuliskan, kita membuat fungsi sendiri yang nantinya bisa dipanggil, ya, menurut kebutuhan kita. Misal, kita bisa membuat fungsi penambahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Kemudian fungsi itu, kita membuat fungsi, kemudian fungsi itu bisa kita panggil, ya, bisa kita panggil. Jadi disitulah mencerminkan bahwa Python itu adalah object oriented programming. Nah, kita bisa membuat sendiri atau membuatnya sendiri. Jadi kode itu bisa berasal dari built-in code, bisa berasal dari modul add-onnya Python, kemudian bisa berasal dari kita yang menuliskan sendiri. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa fungsi itu mempunyai sebuah efek, ya, dan sebuah hasil, ya. Dan juga nantinya, ya, efek sama hasil itu tentunya harus dikasih sebuah argumen. Misal, ya, ini hello itu adalah argumen. Mathematical function usually take one argument. Misal since x, ya, since itu adalah fungsinya, sedangkan x itu adalah argumennya. Ya. Nah, argumennya itu ya isinya adalah sesuatu yang nantinya bisa diolah dan menimbulkan efek dan juga menimbulkan sebuah hasil. Nah, seperti ini, ya. The print function. The only argument delivered to the print function in this example is a string. Ini argumennya, kalau yang di sini fungsinya adalah fungsi string. As you can see, the string is delimited with quote. Ya. In fact, the quote make the string. Ya. Faktanya quote itu yang membuat string, ya. Tapi kalau tidak di quote, ya itu bisa juga tidak atau non string. Nah, seperti ini, print hello world. Jadi function name ini adalah nama fungsinya, kemudian ini adalah argumennya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Python ketika mendapati kode yang lengkap seperti ini? Ada fungsi, kemudian ada argumennya. Pertama, first, Python
name specified is legal. Fungsi ini adalah legal atau tidak. Kemudian setelah itu dia akan Python check the function requirement for the number of argument allow you to invoke the function in the way. Ya, jadi mengambil nilainya. Ya. Any invocation delivering only one argument will be considered erroneous and eksekusinya dia akan mengecek argumennya ya sampai tidak ada error. Kemudian third, Python leave your code moment, jadi membiarkan kodemu itu untuk beberapa saat, kemudian dia nanti akan beralih ya and jump into the function you want to invoke. Dia akan beralih fungsi yang ingin Anda ya jalankan. Of course, it takes your argument to and passes it comes to the function. Kemudian yang keempat, ya checking-nya itu, maka selanjutnya dia akan melakukan cek, akan melakukan eksekusi pada kode itu. Melakukan eksekusi, finally Python return to your code to the place just after the invocation and resum dia akan mengecek legal atau tidak, dia akan mengecek argumennya, kemudian dia akan meninggalkan kodenya untuk sementara waktu untuk apa? Ya untuk mengambil nilainya, kemudian mengeksekusi kodenya, kemudian mengembalikan return to your code, mengembalikan ke kode Anda. Ya ini silakan Anda nge-lab ya, Anda rekam ya, Anda rekam pembuatannya di bukan capture tapi rekam ya, rekam layar. Level difficulty very easy sebenarnya ya. Use the print function to print the line hello world, hello Python to the screen. Pertama ya fungsi print ya untuk ini hello Python to the screen, menampilkan hello Python to the screen. Setelah itu having done that, use the print function again, but this time print your first name. Tadi adalah hello Python, sekarang yang di print adalah nama Anda. Kemudian coba Anda melakukan meremove double quote ya, meremove double quote dan run your code ya, run your code. Watch Python reaction ya, kita lihat reaksi dari Python seperti apa ketika kita remove ya, then remove the parenthesis ya. Coba remove parentesisnya, kurung buka kurung tutup itu ya, but put back the double quote ya. Jadi dihilangkan parentesisnya, kemudian dikembalikan double quote-nya itu dan run your code again ya. Kemudian di-run kembali. Ya, silakan dibuat sesuai dengan perintah di sini, kemudian Anda rekam ya. Step 1. Waktu Anda 10 menit. Ya, segera dikumpulkan di drive. Drive-nya kemarin sudah ada ya, Mas Mbak? Sudah, Pak. Ya.
Ya, saya kasih waktu 10 menit sampai jam 8 lebih 10 ya, untuk merekam apa yang tadi